Jadi untuk saya ketahui saja ini adalah saya selaku staf, ya, stafnya Pak Agung, salah satu kepala bidang yang kebetulan membidangi bidang pembinaan prestasi. Maka saya kan perlu membuat suatu konsep, suatu rencana, suatu program yang perlu saya ajukan pada pimpinan. Apa tindak lanjut kita setelah SEA Games ini selesai dan menghadapi situasi kondisi prestasi olahraga kita yang sekarang ini menurut Ibu Mega memang masih memalukan, ya tak? Dan memang memalukan, nah, gitu ya. Dengan demikian kita harus kan bangkit ini, masa mau memalukan terus, gitu kan? Nah, yang penting kita mengetahui realita bahwa kita bangsa Indonesia, prestasi olahraga kita sekarang belum akan kembali menjadi importir produk-produk kimia yang juga akan menimbulkan masalah besar, ya, devisa, ya, belum lagi masalah employment karena banyak pabrik yang terpaksa harus tutup dan sebagainya. Kemarin dari BP Migas Pak Kadaya bilang kalau sebenarnya kewajiban pemerintah itu sudah berakhir Desember 2002 kemarin, Pak. Betul, memang kontrak itu berakhir 2002 Desember. Memang kontrak kan tidak akan dibikin seumur hidup, selalu tidak ada kontrak yang unlimited, ya. Dan dia bilang itu gas yang ada, bukan nggak ada gas, cuma gas yang ada sudah dialokasikan. Nah, dengan diminta perpanjangan, betul. Berarti ada perubahan. Saya kira memang ini dilematis karena gas itu juga tersedianya ternyata juga tidak berlebihan, ya, sangat terbatas. Tapi juga di sini perlu barangkali diselesaikan secara amicable, ya, untuk memuaskan semua pihak. Kami tahu bahwa gas itu terbatas, tapi juga mestinya jangan semuanya diekspor lah, ya, dalam bentuk LNG. Walaupun misalnya itu harga ekspornya lebih bagus, tapi jangan lupa bahwa industri dalam negeri itu juga mesti dipertahankan. Karena kalau tidak, pertama reputasi negara, ya. Kedua ada aset nasional yang tidak jalan, ini kan sebetulnya pemborosan kekayaan negara itu, ya. Yang ketiga masalah employment, masalah tenaga kerja, ya. Misalnya gas yang didirikan oleh Ini yang 1,85 ini subsidinya berapa, Pak? Kalau 185 itu tidak ada subsidi. Masih, Pak. Impor urea tidak ada, tapi jenis pupuk yang lain ada, yaitu pupuk misalnya IGD, Inisiatif Gas Domestik, itu waktu kemarin. Buatan bagian di Kabupaten Anasi Nasional. Ya, apa yang kita lakukan? Apa tidak? Belum di Kabupaten ini. Allahu Akbar. Bahwa berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh Tuhan, saudara jaksa penuntut umum harus ketika hukumnya. Pemahaman kami di dalam penjelasan pasal 143 ayat 1 akan tetapi di dalam pasal 84 ayat 2 KUHP memberikan pengecualian terhadap konflik itu sepanjang saksi-saksi kewajiban dari menurut perintah undang-undang dalam lain. Terima kasih dan mendahului pendahuluan majelis hakim yang kami muliakan, saudara dan saudara yang kami
atau tidak? Kita sekalian digunakan untuk melaksanakan proses hukum dalam persidangan dan telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Oktober 2003. Jawab saudara J yang sudah dapat salah. Nah, kedua, bahwa mendapat saksinya dari ayat 1 itu pasal 16. Kedua, dasar negara khususnya hal baiknya proses dan kemudian yang akan kami badan atau penjara juga menyangkut hak warga negara yang berkaitan dengan hak dasar manusia yang tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, keluarga dan harapan bangsa yang sudah memasuki jadwal ujian akhir perkuliahan ini. Sungguh ironis karena dugaan keterlibatannya dalam paket perkara yang melibatkan sejumlah orang, dirinya terpaksa ikut diciduk pula dalam proses pengembangan perkara. Sebab jika tidak, maka tindakan penegakan hukum akan menjadi rancu dan kontraproduktif yang pada akhirnya melenceng dari hakikat. Tinggal kita secara bersama-sama mencoba memberikan komitmen penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kaidah-kaidah yang benar, logis dan proporsional. Penyidik paling lama 60 hari, penuntut umum paling lama 50 hari, dan pengadilan negeri paling lama 10 hari. Pada kenyataannya, jika dihitung masa penahanan sementara terdakwa di tingkat penyidikan dan penuntutan sudah mencapai 178 hari, yang semestinya hanya 110 hari menurut ketentuan KUHP terhadap penyidikan. Belum menerima turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana diperintahkan oleh pasal 143 ayat 4 tersebut. Dan bahkan sangat kami sayangkan ketika salah seorang anggota tim penasihat hukum terdakwa meminta turunan surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, sungguh ironis karena ternyata saudara itu tidak mendalami ketentuan KUHP yang melaksanakannya dan sebagainya. Akibat dari hal-hal yang kami uraikan di atas, sesuai ketentuan pasal 1 saya dikoordinasi oleh Bapak saksinya tanggal 4 Desember 2003 Kamis 4 Desember 2003 ya kita belum ada terdakwa dilakukan pada sidang. Pula dibejakan jelema susah itu.
Puasa. Ini apakah karena kekecewaan, memang ada beberapa pelanggaran? Ini karena kekecewaan masyarakat Kabupaten Lebak yang secara keseluruhan tidak menyalahkan perorangan, akan tetapi kesalahan ini adalah terletak pada panitia pemilihan itu sendiri, di mana surat dari Polri yang menyatakan itu jajak palsu dan dari Mendagri juga disuruh diperbaiki kembali, ternyata tidak digubris oleh panitia pemilihan dan ketua DPR itu sendiri. Oke, yang dituntut apa? Yang dituntut oleh kami itu adalah jangan masyarakat Lebak ini dipimpin oleh seseorang yang berijazah palsu, itu aja. Oke, artinya kan bukan palsu dengan tidak palsu, tapi prosesnya dilakukan oleh DPRD. Bukan, karena sudah ada pernyataan dari polisi dan pernyataan dari Mendagri. Sebenarnya DPRD harus mengambil inisiatif, terutama ketua Panli itu sendiri, menyetop jalannya persidangan itu, bukan menunda, tapi akan diperiksa dulu, diselesaikan dulu masalah yang sedang berjalan. Oke, artinya tanggung jawabnya kan tetap pada DPRD kan? Iya, oke. benar. Karena itu yang dituntut apa? Yang kita itu menuntut agar Panli segera menghentikan ini dan mengulangi kembali pemilihan dengan secara adil, benar, dan demokratis. Oke, baik, terima kasih Pak Dudit. Cek satu cek. Halo. Dari tetap ke ruang paripurna akan kita pelurkan kepada anggota yang ada di ruang paripurna. Gitu. Terus soal ini sendiri Pak, soal pelolosan sendiri gimana itu Pak? Apa? Pelolosan bahwa ini kan yang dipersoalkan masyarakat ini adalah soal tidak lolosnya. Bukan itu. Jadi kita rapat barusan pimpinan fraksi itu, kita ada beberapa mekanisme yang harus kita lalui dulu, dan itu ternyata belum memenuhi apa yang aturan dari Tatib yang kita telah kita sepakati itu. Ini akan diteruskan atau? Diteruskan, nanti kita lihat kesimpulannya akhirnya nanti ya. Nanti ada kesimpulan akhirnya nanti. Ya. Untuk membacakan berita acara pengundian publik terhadap beberapa. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 bulan November tahun 2003 rapat paripurna tahap 1. Dari surat-surat yang masuk sebanyak 3 orang pada pasal 3 ayat 3, yaitu apabila terdapat pengaduan sebagai pemerintah ayat 2 dan pimpinan fraksi sebelum dilaksanakan rapat paripurna khusus tahap 2 dan menangani bersama untuk terjadinya dasar pimpinan. Satu, pertama kita akan membuat jadwal ulang kembali kepada Panli untuk membuat berita acara untuk monitoring. Yang kedua, bahwa rapat paripurna khusus tahap kedua akan kita buat jadwal setelah berita acara Panli telah memenuhi quorum.
yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Panli dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi yang hadir. Apakah berita acara ini bisa kita buat jadwal kembali? Dapat. Sekali lagi, apakah Panli kita berikan jadwal untuk Buya Bangkit ini, kita buatkan jadwal kembali, dapat disetujui? Silakan Pak Supra. Kepolisian. Kemudian sudah ada surat juga dari beberapa instansi yang mengatakan bahwa ijazah itu ada ijazah palsu dalam artian beberapa tidak terpenuhi dalam. Apa keputusan pertimbangan DPRD pada saat itu untuk melanjutkan pemilihan itu? Jadi begini, kita terima dari Kapolwil itu surat resminya kepada pimpinan Dewan itu tanggal 3 November 2003. Sedangkan proses tahapan pemilihan ini kan sudah berjalan. Jadi tahap 1 yaitu proses dari pemberkasan Panli sudah selesai. Yang kedua, tanggal 5 ini adalah proses daripada pemilihan bupatinya. Jadi tanggal 3 ini baru kita terima surat dari Kapolwil begitu. Tapi DPRD juga kan mengeluarkan surat yang sama juga dengan sama suratnya tanggal 3 juga begitu dari Dirjen Otda yang ditandatangani oleh Direktur Otda pada waktu itu yang kita terima begitu. Nah, artinya kalau misalnya proses sedang berjalan, tiba-tiba ada interupsi seperti itu. Kita pisahkan dulu, kita bicara proses hukum dulu, proses dulu ya. Proses daripada proses proses politik berjalan, proses hukum juga berjalan begitu. Nah, inilah proses politik yang berjalan. Proses hukum silahkan saja. Nah, sekarang kan ternyata ada resistensi masyarakat di Cukup Tinggi setelah mengetahui ada beberapa pelanggaran, misalnya pemalsuan ijazah itu. Ini kan artinya bisa menghambat proses politik itu sendiri, Pak. Itu gimana? Ya jadi kalau kewenangan Panli sendiri dengan praksi, ijazah itu kan ada. Dan juga ijazah itu kan dialisir. Nah, sedangkan yang punya kewenangan ini aspal atau ini itu kita tidak punya kewenangan sampai sejauh itu. Artinya dua masalah proses politik dengan proses hukum itu dua masalah yang berbeda. Ya kita usahakan usaha hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum. Proses politiknya tetap berjalan. Walaupun akan timbul masalah seperti sekarang tadi. Ya ini kan kalau proses yang sekarang timbul ini juga sebetulnya kalau kita kaji sekarang sebetulnya bukan kena awalnya juga memang proses ini juga akan ada penundaan karena hasil daripada kerja Panli uji publik ini selama 3 hari belum memenuhi quorum. Walaupun tadi tidak ada indikasi dari katakanlah indikasi tadi ada sekelumit indikasi, sebetulnya ini memang paripurna ini akan berjalan seperti ini. Ada setelah melihat kasus seperti ini kemudian belum memenuhi seperti Bapak bilang, apakah ada pemilihan ulang? Saya masih belum bisa bicara sejauh itu. Ya, kita serahkan semua daripada mekanisme proses hukum yang sedang berjalan. Artinya kalau terbukti secara hukum? Ya kita akan lihat kepada aturan yang ada. Aturannya bagaimana, Pak? Ya kita dari tatib sendirilah nanti. Ya kalau memang itu ada balon yang tidak memenuhi syarat, ya kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Kita tidak lepas daripada aturan yang ada begitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya itu kesalahan administrasi. Yang jelas kita buktikan melalui panggil saksi-saksi bagaimana. Itu sebuah Oke, tetapi kan pada saat itu kan sebelum proses ini berlangsung, sudah disampaikan dulu. Memang proses. Oh, belum. Tetapi kan begini, Pak, artinya kalau gitu gimana cerita awalnya Bapak memperoleh ijazah itu? Di Jakarta. Tapi persoalannya kalau memang ini kan ada proses administrasi yang berjalan. Kalau memang ditemukan bukti-bukti memang yang menyangkut masalah pemalsuan, ya kenapa tidak? Saya juga orang menerima gitu kan. Oke. Temuan ke saya banyak, kan? Oh iya. Ini kan hanya segelintir orang. Bahkan ada beberapa orang yang berani mengambil palu sidang. Karena masyarakat Lebak ini sangat menunggu di mana Lebak ingin ada satu perubahan. Oke. Ya, karena sekarang bukan pemilihan langsung. Iya kan? Satu sisi bagaimana saya adalah didukung oleh masyarakat. Iya kan? Itu jelas mungkin diputuskan oleh pengadilan di Kota Palu kan. Iya kan? Bahwa kalau ternyata kemudian dari surat tanda pelajaran Pak Setiaga SMU itu terbukti kemudian aspal, apa Bapak bersedia mundur? Oh, saya jelas pasti mundur. Kalau memang itu dibuktikan dengan hukum gitu kan. Tapi kalau sekarang hanya dugaan, itu kan praduga tidak bersalah.
Ini hanya kepentingan kelompok kecil yang memang dibotori oleh oknum bupati sekarang gitu kan. Iya kan? Tapi yang jelas marilah kita tegakkan hukum di Indonesia. Kalau saya hanya sekedar dugaan sekarang bahwa itu adalah dugaan ijazah palsu. Tapi yang jelas bagaimana hukum ini harus ditegakkan. Beda kan sekarang. Saya baru hanya dugaan. Tapi yang jelas bagaimana misalnya contohnya seperti Pak Akbar. Diputus 3 tahun dia tidak menerima hukum. Itu jelas putusan pengadilan. Kalau kita menghargai hukum, ya harus mundur jadi ketua DPR. Iya kan? Artinya dalam kasus ini Bapak belum ada proses. Oh, saya belum ada putusan, baru proses. Dan ini prosesnya sangat panjang. Sangat panjang, harus dibuktikan dengan saksi gitu kan. Kalau kemudian ternyata Bapak benar, adakah upaya untuk menggugat balik pihak-pihak yang menentang Pak Saleh? Oh, saya akan pihak menggugat saya. Termasuk juga di DPRK saya akan gugat. Iya kan? Di mana Bapak begitu yakin bahwa ijazah itu asli? Loh, itu kan bukan ijazah, itu tidak bisa dibuat oleh seseorang. Iya kan? Dan saya mengikuti mendaftarkan diri sebagai ujian persamaan, mengikuti pelajaran persamaan gitu kan. Tapi yang jelas saya minta kepada semua masyarakat Lebak, ini hanya sebagian kecil yang memang kepentingannya akan hilang gitu kan. Karena Anda boleh tahu, supaya Anda tahu saya sebagai warga Lebak asli, karena dengan penggantian suksesi akan terbongkar semua kasus yang dilakukan oleh bupati sekarang. Bapak bisa rincikan misalnya? Oh, saya sebutkan satu, saya sebutkan satu persatu gitu kan. Dan Anda saya akan kasih fotokopi nantinya kan. Itu kan banyak memang proyek-proyek, banyak memang proyek-proyek yang sebagai contoh misalnya dana subsidi untuk kepala desa yang mestinya diberikan pada bulan Januari baru diberikan pada bulan Oktober. Mereka depositokan dulu di bank untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, press money dari provinsi untuk bantuan desa sebanyak adalah 300 desa kali 16 juta, 5,1. Itu tidak diberikan pada bulan Maret, diberikannya baru pada bulan 10. Itu juga mungkin dimasukkan deposito dulu. Itu kan. Terus mengenai banyak pembangunan yang tanpa melalui proses yang terbuka. Tertutup hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan bupati untuk mencalonkan bupati. Ya kita tahu gitu kan. Kita tahu di mana bahwa seorang bupati ini sekarang dia mencalonkan diri sebagai bupati, membagi-bagikan uang, dari mana uangnya? Kemudian gini Pak, kalau Bapak jadi bupati sangat ingin jadi bupati itu sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan? Saya hanya sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab moral saya, dan saya akan lihat ibadah. Saya sebagai warga Lebak, besar di Lebak, saya bertanggung jawab. Untuk kebesaran Lebak.